Dewan Juri yang terhormat, inilah Maulidia Putri Aprilia dengan nomor peserta 50 akan menjawab soal nomor 8. Nomor 8 ada hadis nomor 29. Tolong bacakan hadisnya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an-Nafi an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana qabil badha'i bizil khulaifah fasalla biha wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu an yaf'alu zalik. Ya, artinya Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf yang berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda. Ya. Rasulullah singgah di Batha di Zulhulaifah, lalu beliau sholat dan Abdullah bin Umar melakukan apa yang Rasulullah lakukan. Ya. Ini ada pesan-pesan tersiratnya apa di hadis ini? Di dalam melakukan perjalanan, Rasulullah mempunyai daerah untuk beristirahat. Lalu kemudian salah satu daerahnya itu di Buta di Zulhulaifah. Lalu Abdullah bin Umar selalu mengikuti Rasulullah sampai tempat istirahatnya. Kalau Abu Hurairah itu perawi hadis radhiyallahu anhu. Kenapa kok di sini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma? Karena Abdullah bin Umar kayaknya juga meriwayatkan hadis. Jadi anak dan bapak anak dan bapak sahabat Nabi gitu. Iya. Satu keturunan ya. Baik, jadi radhiyallahu anhuma. Tadi saya udah ini harus jawabnya harus benar karena tadi sudah diangkat. Zulhulaifah di mana? Di Madinah. Di Madinah. Nama lain dari Zulhulaifah sebagai mikot ihram. Ini di luar ini kalau bisa hebat. Zulhulaifah mikotnya orang Madinah, Zulhulaifah atau yang lebih kentopnya. Ya, nggak apa-apa, nggak bisa jawab. Bir iya. Ali. Oh. Bir Ali, nama lain daripada Zulhulaifah. Baik, ke penanya kedua. Coba bacakan kita dan terjemahkan dan sebutkan poin-poin pelajaran nasihat yang bisa kita ambil dari hadis nomor 26. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik anna ibna Umar azana bis sholati fi lailati zati bardi warih summa qala ala sallu fi rihal summa qala Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muazzina iza kanat lailatu zatu bardi wa matar yaqul ala sallu fi rihal. Imam Bukhari berkata, yang telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf yang berkata, telah mengabarkan kepada kami dari Malik dari Nafi dari Malik dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abdullah ibn Umar pernah mengumandangkan azan pada suatu hari yang dingin dan berangin. Beliau berkata, sholatlah di tempat tinggal kalian. Kemudian ia melanjutkan perkataannya, jika malam sangat dingin dan hujan, Rasulullah pun menyuruh muazin untuk mengucapkan, hendaklah kalian sholat di tempat tinggal kalian. Pesan-pesannya itu, Islam adalah agama yang mudah dan sangat memahami kondisi umatnya. Umatnya bisa untuk mengambil kemudahan dalam melakukan suatu ibadah. Sholat fardu bisa dilaksanakan di masjid atau di rumah. Baik, khalas. Pertanyaan ketiga. Silakan hafalkan dan terjemahkan hadis nomor 30.
Qala Imamul Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qala. Ulang. Dari haddatsana Abdullah. Haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Nafi an Abdullah bin Umar anna rajulan qala ya Rasulullah ma yalbasul kumusa min siap. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalbasul kumusa walal amaima walas sarawilat walal baronisa walal hifafah ila ahadun la yajiduna laini falyalbasu faini wal yaqtahuma asfala minal ka'baini wala talbasu min siap masa za'faroni awars. Imam Bukhari berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf yang berkata telah mengabarkan kepada kami telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi dan Abdullah bin Umar bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, pakaian apa saja yang harus digunakan ketika muhrim atau yang sedang berihram. Lalu Rasulullah menjawab, dia tidak boleh menggunakan baju, topi, celana, mantel dan kecuali dia tidak mempunyai sendal, maka ia boleh menggunakan sepatu yang dipotong hingga bagian bawah mata kaki, dan dia tidak boleh menggunakan pakaian yang diberi minyak wangi maupun wangi-wangian dari daun tumbuhan. Terima kasih. Ini ada pertanyaan tambahan, pengayaan. Kalau orang umroh, inti mau pergi umroh, pakaiannya seperti yang inti pakai, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak bolehnya yang mana yang nggak bolehnya? Sepatunya. Iya. Sepatu kalau perempuan harus pakai sendal. Kalau misalnya dia nggak punya sendal, boleh pakai sepatu tapi dipotong sampai bawah mata kaki. Ini yang nanya laki-laki yang perempuan? Laki-laki. Laki-laki, inti perempuan laki. Perempuan. Perempuan berarti boleh. Boleh. Yang laki yang nggak boleh. Gitu ya. Ya itu pengayaan cukup. Silakan kembali ke tempat. Iya.